Ini soal Oke, sekarang kita akan coba analisa market XAUUSD atau GOT ya untuk hari Jumat, teman-teman. Seperti biasa kita cek daily top down analisis ya dari high time frame ke lower time frame. Dari time frame lebar, daily, H4, H1 ke time frame yang lebih kecil M30, M15 gitu ya. Di daily gak banyak perubahan seperti biasa. Nah, sekarang kita cari tahu alasannya kenapa nih. Kenapa harga ini masih ketahan di sini gitu ya. Kita turunkan ke H4. Pertama kita lihat. Nah, di sini aku hapus dulu ya. Semuanya aku hapus aja dulu. Oke. Hapus semuanya, hapus. Di sini ada order block yang udah di break gitu ya. Dan dia berubah fungsinya menjadi breaker block kalau metode SMC. Sekali lagi aku tekankan, ini aku pakai metode SMC. Kalau teman-teman mau ngikutin, ya seperti ini cara analisisnya gitu. Kalau teman-teman punya preferensi metode yang lain yang udah teman-teman pakai sendiri dan udah dijalankan cukup lama dan profitnya bagus gitu ya, konsisten, udah di backtest juga, ya udah jalankan, jangan ganti metode. Kalaupun mau lihat video ini ya teman-teman sebagai ini aja, apa namanya, nambah insight aja gitu, bukan untuk ngerubah metode kalian. Di sini breaker block, order block ditembus ya kan, ditembus oleh harga yang ini. Nah, dia efek news NFP kemarin dia tembus swing ke atas. Nah, dia mau coba turun ke bawah tapi nggak bisa. Satu kali di sini banting lagi ke atas, turun lagi, banting lagi. Gitu ya. Terjadi rejection lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Jangan secara cuma ngelihat order block, breaker block aja gitu. Seperti biasa. OTE, kita lihat udah masuk di area OTE-nya apa enggak gitu ya. Dari sini ya, dari low yang ini ke high yang atas. Udah masuk sih. Jadi sebenarnya area-area untuk kita ngambil peluang untuk buy itu ya di bawah sini teman-teman. Di bawah dari level equilibrium ini. Equilibrium ini kan level 50% dari range harga gitu ya. Kan kita punya range trading dari sini ya. Dari kalau secara H4 gitu kan, struktur lebar, kita punya range trading dari sini. Ini sebagai swing high terakhir, high valid. Dan untuk low validnya itu di sini, di bawah ini. Jadi high valid dan low valid itu kita gunakan untuk menarik garis Fibo gitu ya. Kita harus tahu mana low validnya, mana high validnya. Kenapa nggak di sini bang? Ya ini udah dipecahin strukturnya. Kita lihat yang di sini. Nih struktur high yang sebelumnya udah di break kan. Jadi apa namanya, low-nya tuh udah pindah ke yang di sini, yang di atasnya. Bukan bukan yang ini lagi, tapi di sini ya teman-teman. Kalau nggak percaya coba turunkan ke H1. Pasti ada struktur di situ yang. Nah, dia kan turun di sini nih. Turun. Nah, dia pullback dikit di sini, pullback dikit, ngebuat swing high, lalu turun lagi, dipecahin strukturnya di sini. Jadi change of character. Dia turun ke area OTE, lanjut naik lagi, gitu ya. Setelah kita tarik Fibo, kita tahu harga udah berada di equilibrium, di bawahnya equilibrium dan di garis OTE yang pertama ini ya. Disinilah. Jadi ya udah emang waktunya untuk harga itu ada peluang untuk naik lagi gitu ya. Untuk kita bisa ambil peluang buy. Tapi seperti biasa kita tunggu konfirmasi, jangan asal masuk teman-teman. Karena market itu kejam ya, bisa gocek-gocek naik turun nggak jelas kalau kita nggak berhati-hati. Kita hapus dulu ya. Yang penting kita udah tahu, oke, di sini ada breaker block dan udah masuk level OTE gitu ya. Jadi emang dia udah siap-siap untuk naik lagi gitu. Dan oke, kita hapus saja range tradingnya biar gak ganggu. Sekarang kita punya area trendline. Ya, di H4 ini bisa kita lihat teman-teman di sini ya. Twing. Sini trendline-nya.
Nah, kurang lebih bukan kurang lebih, sorry. Kemungkinan harga itu ada potensi untuk ke sini. Ke sini. Kalaupun kita mau nge-buy ya, kita nanti bisa TP di area-area ini atau di height-nya ini gitu ya. Gitu. Fungsinya trendline itu sebenarnya cuma itu, buat kita tahu area-area kritikal gitu ya, di mana kita bisa TP dan berhati-hati untuk ambil trade sell gitu kan. Karena kebanyakan orang kalau ada harga nyampe di trendline itu, wah ini balik arah nih, bakal turun gitu, langsung sell. Padahal bisa aja nih tembus ke atas buat bikin bos di sini ya, bos di H4-nya di sini gitu kan. Karena udah momentum turunnya udah selesai, mungkin bisa. Jadi kita perlu hati-hati. Kita turunkan kan di H4 zona-zona pentingnya kita udah tahu. Di sini ada breaker block, di sini juga udah masuk OTE gitu ya. Turunkan ke H1. Di H1. Nah, ini teman-teman, udah ada change of character ya. Dan harga udah mulai kuat naik gitu ya. Lihat, perhatikan nih, perhatikan di sini. Ini secara left kan ini harga sekarang gitu. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4, 5 nih. 5 candle bullish menutup candle bearish yang ini. 1, 2, 3. Jadi secara logika buyernya udah kuat gitu ya. Buyer udah mendominasi market. Jadi kita jangan mencari peluang untuk sell teman-teman. Dengan ngelihat kondisi seperti ini, kita itu menyimpulkan udah buyer udah mendominasi market, menguasai market gitu ya. Kita tinggal tunggu konfirmasi selanjutnya aja. Nah, di sini kebetulan ada trendline kecil di M30 ya. Udah di break juga. Ini data pertama untuk kita ngambil ancang-ancang entry. Nah, trendline di break. Kedua apa bang? Kedua lihat ini, strukturnya udah di boss teman-teman. Nah, bukan boss, sorry, change of character ini. Dia kan di sini dia membuat struktur bearish gitu ya. Pakai indikator zigzag aja nih biar kelihatan zigzag. Nah, sebenarnya ini langsung ke sini ya, harusnya di sini. Ini terlalu ini. Dia ngambil pergerakan struktur lebarnya gitu ya, bukan yang kecil-kecil dulu. Jadi aku gambar aja deh biar jelas semuanya. Nah, lihat ya di sini ya. Ini habis kenaikan yang waktu kita ngebay tadi pagi, kemarin pagi ya. Di sini kan kita dapat nih di order block yang ini kemarin dari pagi sampai agak jam-jam 10-an kayaknya ya. Lupa aku. Pokoknya kita dapat buy dari sini. Kita ngebay di sini kan. Nah, dia setelah itu nyampe di supply ini yang kita tandai kemarin. Nah, yang ini ya. Coba lihat satu. Yang aku bilang panahnya dia bakal turun di area ini gitu ya. Nah, itu kan order block juga. Udah diambil satu kali gitu. Kemungkinan kalau harga udah nyampe di area ini nanti hati-hati juga. Bisa aja terjadi pembalikan untuk turun lagi gitu. Nah, panahnya ini kan udah membentuk struktur bearish nih teman-teman. Dia akan naik, ada low di sini kan. Low-nya di break nih. Twing ke sini. Jadi di sini dia terjadi change of character untuk bearish gitu. Kan di sini dia membentuk struktur bullish. Nah, di sini kan ada terjadi boss gitu ya. Boss untuk bullish. Sorry, bukan di situ. Di sini ya, teman-teman. Nah, kenapa kemarin sebenarnya call-nya tadi malam gitu ya. Kemarin malam maksudnya yang malam Kamis gitu ya. Malam Kamis aku call untuk nunggu buy di sini gitu kan. Kenapa? Karena di sini udah terjadi change of character. Ini kan turun strukturnya, dipecah sama hack yang ditembus ini terjadi change of character. Dia turun ngambil order block naik lagi gitu ya. Ternyata sampai di supply dia nggak kuat jebol supply-nya, dia turun lagi. Karena emang dari daily kuat masih momentum nih, lihat ya. Momentum candle ini masih kuat nih teman-teman. Masih kuat bearishnya gitu. Satu candle di daily dia kuat banget tuh. Dominan sellernya gitu. Nah, kita balik ke M30. Nah, setelah itu kan dia turun kan. Turun strukturnya. Kita coba latihan belajar membaca struktur. Lalu dia pullback lagi, teman-teman. Naik ke atas. Nah, naiknya ke atas ini, kalau kebanyakan orang yang terbiasa trendline,
Alasannya pasti iya, karena dia nabrak trendline gitu ya. Padahal enggak, teman-teman. Iya, trennya itu cuma alat bantu gitu ya, yang dihubungkan setelah harga reject gitu. Padahal alasannya karena masuk OTE-nya gitu ya, teman-teman. Kan kita punya range trading dari sini. Ini kan high nih. Kita bisa tarik dari situ ke low yang ini di bawah. Ini kan low terakhir gitu ya. Tarik ke sini. Pas banget. Tuh. Ini tadi malam kita dapat di sini ya. Sell di sini. Di area OTE-nya ini gitu ya. Dia turun dari OTE turun sampai ke dapat di TP legitnya di sini. Berapa pip nih kalau kita dapat kemarin? Bukan kemarin, tadi malam dapat di OTE yang ini. Agak di bawah, kemarin kita nunggu konfirmasi soalnya di sekitar sini berarti ya. Sampai ke TP legit dapat 188 pip. 180-an pip lah ya. Nah, itu alasannya teman-teman. Jadi bukan cuma trendline gitu, tapi dia memasuki area-area Fibo-nya gitu. Area-area Fibo OTE-nya gitu. Terus kenapa kita yakin dia bakal turun lagi di area OTE-nya itu? Karena di sini udah terjadi change of character lagi, teman-teman. Dia di sini kan change of character bullish gitu ya. Di sini. Nah, dia change of character bullish gitu kan, membuat struktur bullish. Makanya aku ngambil buy di sini. Yang di sini aku ngambil buy gitu kan. Di sini terjadi boss sebenarnya, boss di sini. Boss terakhir. Cuma bosnya ini udah dibatalin, teman-teman. Struktur bosnya itu udah dibatalin. Kan ketika ada terjadi boss bullish ke atas gitu ya, boss high-nya ini menembus high-nya, itu kan ada indikasi harga masih lanjut naik ke atas. Tapi kenapa aku ngasih panah ke bawah kemarin? Karena alasannya yaitu di daily-nya itu masih kuat, di H4-nya juga ini kan masih kuat nih. Nih, seller di sini kan masih kayak mendominasi market gitu ya. Secara price action dia masih mungkin ada kekuatan masih untuk melanjutkan penurunannya gitu. Itu ya di H4 dan di daily. Dan yang kedua, selain itu, di sini kan ada pola flag pattern. Flag pattern nah di sini kan. Dia di apa namanya? Ngebuat kayak sideways, tapi sideways-nya miring, teman-teman. Sideways-nya miring. Lalu dia jebol trendline yang bawah itu. Baru kita nangkep sell-nya gitu kan. Yang tadi malam itu ya. Kita lanjutnya strukturnya ini. Struktur. Nah, bos yang terakhir ini digagalkan oleh low-nya yang di break lagi, teman-teman. Di sini kan ada low. Nah, low yang ini udah di break sama harga yang baru. Sama candle yang ini gitu ya. Di break sampai close body candle-nya. Berarti di sini change of character, teman-teman. Ini change of character, ini bos terakhir. Nah, bosnya ini udah gagal gitu ya. Jadi ini hapus saja. Nah, sekarang kita fokus penurunannya. Di sini dia terjadi bos lagi. Di sini kan change of character bearish yang di sini. Nah, yang ini adalah breakout structure bearish. Breakout structure untuk penurunan gitu kan. Ya agak miring dikit gak apa-apa ya. Nah, di sini. Nah, sekarang harga pullback dari sini, teman-teman. Dia kan turun lagi. Turun lagi. Peng. Nah, dari sini dia pullback ke atas. Nah, dia naikkan ke sini. Kenapa nih dia berhenti di sini nih, nggak sampai atas sini? Ada drop base drop di sini ya. Ada ini nih, teman-teman. Perhatikan. Ada area ini nih. Nah, drop base drop atau supply ya. Udah dijebol sama harga. Dia naik dari sini, dia naikkan dari sini, naik, ketahan di sini, turun. Seharusnya kalau dia mau lanjutin tren penurunannya, sorry, itu kan harus jebol lagi, jebol struktur low yang ini, yang terakhir. Ini kan low terakhir di sini. Ini kan harus dijebol, teman-teman. Harus kayak gini. Nah, baru itu trennya masih lanjut bearish.
Tapi di sini ternyata berubah. Dia ngebuat higher low, sorry. Dia membuat low yang lebih tinggi. Artinya nggak berhasil jebol low yang ini ya, teman-teman. Dan dia ngebreak high yang di sini, high terakhir. Nah, di sini kan kelihatan kalau M30 ya. Ini high terakhir kan di sini. Dia dijebol, teman-teman. Dijebol. Berarti di sini terjadi change of character. Change of character apa? Change of character bullish. Dan data yang kedua, trendline-nya udah dijebol juga gitu ya. Tapi kita perlu hati-hati, takutnya dia cuma manipulasi struktur gitu ya. Di sini kan kita bisa tarik OTE. Dia kan kalau naik ke sini kan, sorry. Nah, ini kan kalau naik gitu ya. Ini pergerakan yang ini. Kalau naik, dia kan udah jebol di sini kan, change of character. Tapi change of character ini bisa aja juga dimanipulasi, teman-teman. Maksudnya manipulasi itu cuma naik dikit ke atas, sampai di area OTE dia lanjut turun lagi gitu. Makanya kita perlu hati-hati. Bisa aja dia kayak gini nanti. Dia dari sini kan kita bisa tarik Fibo ke low yang bawah sini. Low. Nah, kita punya area OTE. Takutnya, teman-teman, takutnya kalau kita buru-buru ngambil base sekarang, dia lanjut ke sini naik sampai masuk OTE, lalu dia turun lagi ke bawah lagi untuk membuat boss di sini. Ngebreak struktur low yang terakhir di sini gitu ya. Nah, itu. Makanya aku bilang, selalu tunggu konfirmasi gitu, teman-teman. Tapi di sini kita bisa lihat untuk sementara udah ada change of character. Valid apa enggaknya bisa dilihat setelah ini, teman-teman. Setelah close candle-nya ini. Ini kan belum close candle-nya. Masih gerak gitu ya. Ini kan masih gerak. Nah, maksudnya candle-nya itu masih ini kan, masih belum lepas jauh gitu dari area supply gitu ya. Bisa aja dia turun gitu ya. Jadi kita belum bisa mengambil keputusan untuk entry di sini. Kita cuma marking supply-nya udah di break gitu kan. Sekarang kita lihat lagi di H4. Nah, H4 ini udah terjadi, kita hapus aja ya, yang ini yang terakhir. Nah, perhatikan di H4-nya, teman-teman. Ada beberapa kali rejection nih di sini. Satu gitu ya. Tapi ini candle yang merah. Nah, di sini udah mulai candle bullish gitu ya. 2, 3, 4. Terjadi 4 kali rejection. Candle yang masuk sini reject lagi ke atas gitu ya. Dan di sini dia candle doji. Candle doji kedua disusul candle bullish yang break dari dua candle doji ini. Ini menjadi data tambahan buat harga itu ada potensi untuk bisa naik lagi. Sekarang kita tinggal tunggu dia retestnya, teman-teman. Tunggu dia retest. Coba cek di M30. Kita nggak bisa tarik Fibo ya, karena kita nggak tahu dia mau berhenti di mana gitu. Misal dia berhenti di sini misalkan nanti ya. Kita tarik OTE di sini. Anggaplah dia berhenti di sini, nanti kita marking dulu. Kita marking OTE-nya di sini ya, kurang lebih. Hapus Fibo-nya. Misal dia turun di sini, teman. Kita gambar panah dulu. Ini kan udah kayak gini kan. Dia nggak mampu break down ini support swing low terakhirnya gitu ya, nggak mampu di break ya. Sebenarnya ini support juga ya, support low-nya ini nggak berhasil di break, dia mantul lagi ke atas gitu ya, dan memecahkan struktur high terakhirnya ini cukup menjadi data acuan kita menyimpulkan bahwa harga udah mulai berubah trennya. Kenapa? Karena time frame M30 ini cukup juga, teman-teman, menjadi patokan untuk melihat struktur gitu ya. Kecuali kalau kita lihat change of character di M5 itu nggak valid. Itu banyak biasnya. Lihat aja di sini nih. Dia naik turun nih. Akan ada struktur-struktur kecil di dalam M5 gitu ya. Mending kita lihat M30. M30 atau H1 gitu ya. Nah, misal dia naik ke sini sampai ke area ini. Area OTE, lalu dia turun lagi misalkan. Dia turun di sini
sampai ke, nah, sampainya ini baru kita tarik Fibo, teman-teman. Sambil kita lihat di sini juga. Di sini udah ada order block ya. Kita geser aja ininya. Nah, yang penting kita udah tahu ini di break ya. Supply yang ini udah di break gitu ya. Udah di break. Sekarang kita coba marking order block yang bullish di sini. Nah, ada order block di sini. Coba lihat di H1. H1 nggak kelihatan candlenya. M30 baru kelihatan. Nah, kita gambar warna kuning aja. Nah, dan di sini kekuatan candle bullishnya udah sangat terlihat ya, teman-teman. Terlihat udah mulai mendominasi ini. H1 dia nggak ada. Hampir nggak ada dari bawah sini. Nggak ada candle bearish sama sekali di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, candle bullishnya 6. Kuat ya. Kita tinggal tunggu dia retestnya, teman-teman. Misal dia berhenti di sini ya. Berhenti di sini. Bisa kita tarik Fibo. Dan kita udah tahu kan di bawah sini juga ada order block nih di sini. Nah, untuk lebih pastinya kita tarik Fibo. Di mana kita bisa menunggu atau mengambil ancang-ancang posisi buy. Nah, kalau dia reject di sini ya, teman-teman. Kan kita masih belum tahu dia koreksi di berhenti naik dan turun untuk melakukan pergerakan koreksi atau retest atau pullback ya. Kan kita nggak tahu nih, masih belum ada pergerakan turun gitu kan. Kita asumsikan aja. Misal dia berhenti di UTE di sini gitu ya, lalu turun, kita bisa tunggu di sini di UTE. Dan kebetulan teman-teman kita lihat di sini ya, OTE-nya itu udah selevel sama order block ya, yang kotak warna kuning ini ya. Nah, kita bisa tunggu di sini nanti untuk melakukan transaksi buy, ikut kenaikannya lagi gitu ya. Nah, targetnya di mana ya? Target di TP2, target minimum di TP2, atau kalian cukup di TP1 ya udah. Misalkan nanti dia turun terus reject lagi naik ke atas, mau TP di mana, Bang? Ya, TP sebenarnya terserah kalian, teman-teman. Yang penting SL-nya harus apa namanya? Lebih kecil daripada TP-nya. Misal TP1 nih kalian 60 pip, SL-nya 30 pip. Ya udah cukup. Udah risk reward-nya 1/2. Kalau sampai TP2, Bang, malah lebih bagus lagi gitu ya. Sampai TP legit, Bang, ya lebih bagus lagi asalkan emang bisa harganya mencapai ke situ gitu. Ya percuma target TP di sini kalau nggak dicapai ya, teman-teman. Sampai jauh misalkan nggak dicapai ya percuma juga gitu kan. Mending ya udahlah, yang penting dapat risk reward-nya 1/3, 1/5, 4. Itu kan udah cukup kan, udah lebih lah. Paling ideal target itu kan 1/2. Maksudnya 1/2 itu kan SL-nya 1%, TP-nya 2%. SL-nya 20 pip, 30 pip, TP-nya 60 pip atau 40 pip. Kalau SL-nya 20 pip ya TP-nya 2 kali lipat 40 pip. Kalau SL-nya 30 pip, TP-nya 2 kali lipatnya 60 pip gitu ya. Kalau lebih dari 60 pip ya lebih bagus, teman. Berarti kan risikonya lebih gede. Nah, kayak gini ya. Kemungkinan ya ini potensi ya. Jadi jangan asal masuk, nanti tunggu di sini aja. Kalau ya kalian udah yakin mau pasang pending order, ya nggak apa-apa. Kalau aku sih ya udah, aku mau pasang pending order di sini. SL-nya di mana? Di sekitar, aku nggak ini, teman-teman. Nggak terlalu gede SL-nya. Di bawah 60 pip lah. Maksimum di 60 pip. 60 pip di sini kan. 60 pip kalau lot 0,1 itu kan $60. Aku kecilin aja di sini. Yang penting nggak di zona ininya, nggak apa namanya, nggak di zona OTE atau di zona order blocknya ini, di bawahnya dikit gitu ya. 45 lah, 45 pip. TP ku untuk TP minimum aku nanti target di sini aja. TP2 berapa? Dapat 100 pip ya, 118 pip. Oke. Aku buy limit di sini. Tunggu harga bergerak, biarin aja bergerak dulu. Oke. Aku hapus ini apa namanya, Vibonya.
Yang perlu ditekankan di sini teman-teman harus paham struktur ya. Kenapa aku harus nge-buy di situ, kenapa aku sell di situ gitu ya. Itu kan aku basically ngebaca struktur teman-teman. Nggak yang cuma ngandalin trendline atau chart pattern itu enggak. Aku selalu lihat strukturnya dulu. Kalau ada breakout structure turun berarti dia masih potensi untuk turun gitu. Sambil lihat konfirmasi dan tarik Fibo untuk menempatkan posisi order kita gitu ya. OTE itu optimasi trade entry gitu ya. Maksudnya mencari level di mana harga akan retest gitu ya. Berhenti dan melanjutkan tren. Kalau trennya naik, ya Fibonya tarik dari bawah ke atas, lalu kita pasang OTE untuk kita ikut buy pergerakan naiknya lagi. Kalau OTE-nya turun, trennya turun, kita kan OTE-nya nariknya dari atas ke bawah gitu ya. Kita bisa ancang-ancang di OTE-nya untuk ikut pergerakan turunnya lagi, seperti yang di sini ya teman-teman, yang tadi malam gitu ya. Sini kan kita pas tarik OTE dari sini, tarik Fibo dari sini, dan kita tahu OTE-nya di area itu. Kita sell di sini di OTE ini. Bisa di equilibrium gitu ya, bisa di OTE. Yang penting nggak break sampai OTE terakhir gitu. Kalau udah harga sampai jebol OTE terakhir, ya udah itu gagal setupnya. Biarin SL aja. Atau cut loss. Itu ya. Tunggu aja udah. Yang penting kita tahu strukturnya kayak gini. Strukturnya udah mulai membuat change of karakter. Oke, yang pertama. Kedua, dia udah break supply yang ini ya. Nah, yang ini nih, yang ini. Udah dijebol gitu ya. Intinya supply-nya udah gak kuat nahan harga buat naik. Dia ada potensi buat melanjutkan tren bullish. Ketiga, dari sini. Dari ini teman-teman, dari trendline udah di break. Keempat, sebenarnya kita nunggu ini juga nanti konfirmasi bisa berupa candle bullish engulfing atau divergent dari indikator RSI atau awesome oscillator gitu ya. Tapi itu kan nanti kalau udah mau entry teman-teman. Kalau udah harga masuk ke sini gitu ya. Nah, bisa kita lihat konfirmasi dari indikator. Kalau sekarang kan harga masih naik nih. Masih belum open kita. Jadi nggak bisa kita lihat indikatornya gitu ya. Nggak bisa kita lihat konfirmasi indikator untuk masuk posisi gitu. Karena harga belum masuk ke area yang kita mau untuk nge-buy gitu ya. Kita tunggu, kan kita tunggu di OB-nya ini gitu. Baru ketika harga udah masuk ke OB, nah baru tuh kita lihat indikatornya ada ini enggak, divergent enggak gitu ya. Kalau sekarang nggak kelihatan teman-teman tuh, masih di sini nggak ada tanda-tanda apa-apa ya. Udah itu aja. Semoga teman-teman paham dan ilmunya bermanfaat. Oke, stop dulu.